Selamat kepolisian, selamat pagi juga Selamat Bang pagi. Alphonse. Yang pertama saya ke Bang Hendar dulu ini. Secara garis besar, kerja dari tim independen ini kan memang berbeda dengan penyelidikan, tapi ini lebih ke investigasi. Apa secara garis besar yang dilakukan tim independen? Ya, pertama saya luruskan dulu bahwa Hmm, namanya ini bukan tim independen ya, dari kita akan bekerja dengan independen, tapi lebih pas disebut sebagai tim pencari fakta gabungan. oke. Gabungan karena menyertakan juga pihak eksternal Polri seperti saya, Pak Effendi Ghazali dan Ibu Pungki Indarti. Ya, jadi tim ini saya kira bagian dari satu sikap responsif Hmm, Polri ya di dalam merespon pengakuan Freddy Budiman yang disampaikan kepada saudara Haris. Haris Azhar itu yang pasti ya, dan tim ini akan fokus pada investigasi dugaan keterlibatan aparat di dalam hal yang dilontarkan oleh Freddy Budiman, Ya, tetapi tentu saja ini bukan suatu tindakan pro justisia. Pro justisia itu ada kewenangannya pada Barreskrim. Barreskrim. Tapi tadi disampaikan misalnya oleh Pak Boy, Hmm, Boy Rafli, bahwa tindakan pro justisia sementara kelanjutan dari pelaporan itu sementara dihentikan sementara ya untuk memberikan kesempatan tim mencari itu. Ya tentu saja dengan informasi yang terbatas ya, bahwa cuitan dari Haris Azhar yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Freddy Budiman ini bukan soal yang gampang buat tim ya. Namun ini juga saya kira merupakan satu momentum ya uh, untuk dilakukan secara lebih luas, katakanlah pembersihan aparat ya dari upaya kerjasama dengan di dalam konteks narkoba ini gitu ya. Dan saya kira yang pasti posisi tim ini sejalan dengan apa yang menjadi concern publik, bahwa memastikan bahwa tindakan penyelewengan yang wewenang oleh oknum aparat itu bisa diklarifikasi oleh tim dan menjadi bagian yang kemudian direkomendasikan tim untuk ditindaklanjuti. Dan karena itu juga tugas tim ini juga akan terbuka ya untuk terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kami juga akan misalnya bekerja sama dengan Kontras yang menerima laporan-laporan itu, dan termasuk juga laporan-laporan yang mungkin akan masuk di kemudian. baik. Ini apakah tim independen ini hanya mengungkap fakta benar atau tidaknya celotehan Freddy Budiman yang disampaikan oleh Haris Azhar? Apakah ini akan juga membuka atau mencari lebih luas lagi peredaran narkoba Ya atau kartel narkoba yang terkait kalau dengan oknum aparat polisi tentunya? betul. Kalau celotehan Freddy Budiman sendiri ya, yang juga sebetulnya datanya terlalu minim ya, karena katakanlah dia memang mengatakan mengeluarkan sekian ratus miliar, sekian puluh miliar kepada ini, tapi tidak menyebut satu nama pun sebetulnya. Ya itu sudah kami cek di pledoi dan ininya. Ini menjadi titik berangkat kami memang dari sini. Ya, itu juga menunjukkan ada memang concern Polri ya dalam hal ini membentuk tim ini atas hal semacam itu, untuk satu pemberantasan narkoba lebih tertib ya, lebih disiplin. Ini ada ya. Ini kan dan karena itu kita mulainya memang titik berangkatnya dari situ, dari celotehan Freddy Budiman ya. Karena itu kita akan periksa lagi itu juga kapan dia bertemu ya. Baik. Haris bertemu Freddy di sana, kita sisir dari situ. Tapi juga saya ingat bahwa kita nggak berhenti di situ. Ya, bahkan saya kira yang akan menjadi prioritas kita nanti juga adalah beberapa kasus yang menunjukkan adanya kerjasama antara aparat dengan Freddy Budiman pada waktu itu. Kita akan trace lagi ke situ. Jadi cakupannya luas ya, tidak sebatas hanya dari kesaksian Freddy. Tentu atau saja kalau itu misalnya, terlalu sumir, Mas. Iya, misalnya dari kemarin dari mantan Kalapas Liberty Sitinjak misalnya mengungkapkan bahwa dia juga selama bekerja bertugas itu banyak tekanan dari oknum-oknum lain gitu.
Berarti ini tanpa batas atau seperti apa untuk proses investigasinya? Ya tentu semua investigasi dibatasi, kalau enggak tidak selesai-selesai nanti. Iya. Ya, dibatasi waktu, dibatasi oleh hal-hal yang mau dicapai. Targetnya berapa lama? Saya kira mungkin 3 bulan pertama ya, ada 3 bulan pertama, masa 3 bulan pertama, nanti akan ada semacam evaluasi dari Nah, situ. di 3 bulan pertama ini, Bang, apa yang harus dicapai? Saya kira kita akan mulai mencoba menelusur ya berbagai peristiwa kaitannya dengan celotehan Freddy Budiman itu ya. Karena itu kita akan rencananya mungkin akan juga ke Nusa Kambangan juga untuk menelusuri itu, kemudian juga kaitannya orang-orang yang berkaitan dengan Freddy Budiman seperti adiknya yang di LP Salemba dan sebagainya, itu kita akan inikan dan juga akan datangi, lalu juga kaitannya dengan perkara-perkara tadi yang saya katakan berhubungan dengan kerjasama dengan Freddy Budiman, dan kemudian juga input masyarakat ini loh, itu yang akan yang relevan. Kalau misalnya apa yang masuk ke kontras sekarang ya, dan itu bisa dikerjasamakan dengan kami, dan ada yang relevan dengan ini kami ambil, yang tidak relevan kami pinggirkan dulu sedikit. Baik. Ya, nanti itu menjadi tugas mungkin bagian lain atau apa. Baik, saya ke Bang Alphonse. Bang, kalau melihat komposisi dari tim bentukan Polri ini untuk menginvestigasi kesaksian Freddy Budiman, apakah ada seperti apa Anda melihat komposisinya? Bisakah bekerja dengan independen? Untuk melakukan penilaian apakah tim yang dibentuk ini mampu bekerja independen atau tidak, kita mesti melacak kembali track record integritas moral daripada semua anggota tim independen. Artinya selain organ-organ kepolisian yang terlibat, ini kan ada beberapa tokoh, misalnya Mas Hendardi, Mbak Pungki, dan Mas Effendi misalnya, ini mereka orang-orang yang memang selama ini kita bisa lihat track recordnya mereka tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang bisa mencemari nama baik ataupun kredibilitas mereka. Satu. Kedua, tim ini akan dapat tantangan besar karena menjadi sorotan masyarakat hari-hari ini. Apabila ada pekerjaan yang tidak accountable atau yang dicurigai masyarakat itu bahwa ini hanya sebuah bentukan untuk mengcover up dugaan-dugaan adanya penyimpangan daripada personel Polri yang terkait dengan ini, maka akan sangat gampang masyarakat akan menilai bahwa tim independen ini akan gagal atau sama sekali dilecehkan. Nah, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dan harus disikapi oleh semua tim independen, bahwa mereka telah bekerja secara proporsional dan profesional. Kalau dilihat dari langkah yang diambil Polri membentuk tim dan juga memilih anggota-anggota dari tim independen ini, kalau Anda melihat apakah ini bentuk dari kepanikan Polri, adanya cuitan dari Freddy Budiman ini, ataukah ini memang semangat dari reformasi birokrasi Polri sendiri? Saya kira kalau Polri sebagai organisasi, kalau kata-kata panik itu nggak pas, karena mereka sudah setiap hari menghadapi berbagai peristiwa sinis dari masyarakat, berbagai rasa ini dan sebagainya, sehingga mereka anggap itu sebagai hal yang biasa. Namun sebagai reaksi positif, karena masyarakat melihat ini, maka mereka bereaksi untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa kami mendengar, kami peka terhadap keluhan masyarakat. Nah, dibentuklah tim ini untuk melakukan langkah-langkah pengumpulan data informasi, penyelidikan. Baik. Sehingga kalau toh nanti terkumpul data yang bisa membackup pernyataan-pernyataan daripada Mas Haris dari kontras tersebut, maka tindak lanjutnya ya penyidikan, artinya mulai panggil, ditemukan ada oknum atau orang-orang tertentu. Karena kalau penyelidikan itu kan sebenarnya kan, kalau istilahnya intelligence action ya, full bucket. Nah, bagaimana pengumpulan bahan keterangan ini? Kalau di polisi itu ada namanya 7K, kalau ada 5W1H, polisi ada 7K-nya. Sejauh mana elemen-elemen data, informasi terpenuhi 7K tersebut, sehingga nanti tindak lanjut oleh penyidik. Nah, ini saya kira langkah yang akan ditempuh untuk bisa memberikan input bagi unsur 7K tadi. Baik, ini berarti sebenarnya bentuk reaksi positif dari polisi ya. Tapi bukannya lebih mengarah ke misalnya, ada juga yang menduga misalnya ini menjadi pembelaan polisi untuk mencari kebenaran sebelum terungkap apakah ada oknum polisi di
dalam kasus ini? Nah, saya kira ini sebuah reaksi yang standar karena begini. Beberapa saat yang lalu setelah Mas Haris itu menyatakan bahwa ada begini begitu dan sebagainya, terus ada laporan ke Barreskrim. Sebenarnya laporan ini adalah laporan yang sederhana dan mudah dibuktikan bahwa apa yang si Mas Haris ngomong itu dia sendiri harus kasih buktikan seberapa jauh apa yang disampaikan itu memiliki data pendukung yang valid. Kalau tidak, maka pasal-pasal sederhana bisa dikenakan. Kita masih ingat contoh zaman Pak SBY itu jadi presiden, kan ada rumor sebelum jadi Taruna Akabri beliau itu punya anak. Nah, terhadap itu cerita dia punya anak, si yang ngomong harus buktikan di Polda Metro, dan ternyata tidak bisa dibuktikan, maka jadi perkara lah pemfitnahan, mencemarkan nama baik. Demikian juga pasalnya Mas Haris ini banyak pengacara yang mendukung dan sebagainya, tapi ingat, setiap warga negara itu waktu menyampaikan sesuatu harus didukung oleh fakta sehingga bisa ditindaklanjuti. Nah, kalau fakta dan data ini sangat minim atau sangat subir, memang ini akan jadi sebuah rumor yang berkembang bola liar. Bahaya baru karena institusi-institusi yang anggotanya ditenggarai terkena itu kehilangan kredibilitas di mata masyarakat. Mau jadi apa kalau misalnya kepolisian negara, BNN, TNI Angkatan Darat kehilangan kredibilitas, ini negara akan tidak gampang kita bayangkan kekacauan karena masyarakat kehilangan kepercayaan. Betul sekali. Nah, Bang, untuk dari proses investigasi nanti ini, apakah Anda yakin rekomendasi ini bisa meyakinkan institusi Polri untuk menindak tegas oknumnya yang mungkin terlibat dari bisnis atau peredaran narkoba ini? Saya, saya menyambung ya apa yang Pak Alphonse sampaikan. Ya, saya kira bukan saja ini ketersediaan beberapa orang saya, Ibu Pungki dan Mas Effendi ya, untuk kemudian orang eksternal untuk terlibat dalam tim bentukan Polri ini kan juga harus dilihat sebagai, saya kira saya kurang setuju kalau itu soal kepanikan, tapi keterbukaan Polri justru untuk yang berjanji akan responsif di dalam menindaklanjuti pengakuan daripada Haris Azhar ini ya. Yang kedua juga saya melihat begini, naiknya Pak Tito ya sebagai Kapolri ini kan, ini untuk sebagian banyak besar masyarakat saya kira melihat sebagai semacam munculnya orang atau performance sikap dari orang yang antitesa dari konservatisme di kepolisian ya, dan itu cukup kita percayai, kita punya harapan terhadap itu. Karena itu saya kira Pak Tito juga tidak akan mempertaruhkan jabatannya dengan membentuk tim ini abal-abal misalnya ya, karena itulah mereka membentuk ini ini kami. Nah, posisi tim ini sendiri saya kira nanti adalah jembatan antara elemen masyarakat dengan masyarakat sipil yang mendorong akuntabilitas Polri dengan institusi Polri ya, yang sebagai institusi yang dituntut melakukan reformasi dan penindakan terhadap sejumlah oknum di dalam kasus ini. Saya kira semacam itu posisi dari tim ini ya. Tim nanti secara periodik ini tentu juga akan katakan menyampaikan semacam laporan kepada publik, kepada masyarakat. Jadi terbuka ya tentang langkah-langkah yang dilakukan, tapi nanti tentu secara utuh tim akan melaporkan tugasnya kepada Kapolri. Ya. Nah, bahwasanya kemudian ada tuntutan-tuntutan di luar yang ada supaya ada tim independen kepresidenan dan sebagainya, ya terserah aja. Tapi kalau misal dan katakanlah ya itu dibentuk pun gitu, tim ini bukan tidak ada gunanya sama sekali, karena tim ini nanti akan menyampaikan juga hasil kerjanya atau dengan bersinergi dengan tim itu, semacam itu. Baik, ada berarti, masalah buat Anda juga optimistis untuk 3 bulan pertama ini mencapai hasil yang diinginkan dan juga bekerja tanpa tekanan dari pihak luar tentunya. Saya kira saya sudah cukup banyak pengalaman di dalam tim-tim investigasi semacam ini, baik yang dibentuk oleh Komnas HAM maupun oleh Presiden ketika TPF Munir dan sebagainya ya. Secara teknis tidak ada persoalan, cuma ya bahwa kalau soal tekanan atau saya kira hal itu ini kita istilahnya kan Kapolri sendiri yang memberikan jaminan atau menunjuk ya untuk tim ini. Jadi ada kebutuhan Polri untuk juga
membuktikan lebih baik ya, bahwa setidak-tidaknya di dalam dengan dibentuknya tim ini menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi Polri untuk menindak oknum-oknumnya yang terlibat dan sebagainya seperti itu. Bang Alphonse, seperti apa nih? Optimiskah Anda untuk melihat momentum ini pembentukan tim independen untuk mengusut kasus yang melibatkan Freddy Budiman ini untuk membersihkan oknum polisi yang terlibat dengan peredaran narkoba? Sebagai bangsa kita harus optimis karena sebuah harapan itu kalau tidak ada yang optimistik kita maju akan sulit untuk bisa ada kegiatan. Tapi menurut saya tim independen ini dibentuk. Tapi ini adalah momen yang paling penting bagi sebuah kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau kita lihat di Filipina, bagaimana para pengedar itu ketakutan karena ancaman Presiden dengan hukuman mati. Kenapa Presiden Jokowi tidak mencoba sebuah ide baru? Dia kirim ke semua lembaga, orang yang terancam hukuman mati. Kalian ngomong dah, siapa-siapa kemarin yang berkorelasi dengan kalian untuk melakukan tindakan-tindakan peredaran narkotika. Saya kira kalau itu disampaikan oleh Presiden, dan kalau ada yang menyatakan dan terbukti, mungkin saja gerasi dan sebagainya bisa Presiden tempuh. Nah, kenapa pendekatan humanistik ini tidak kita coba? Kalau Presiden ini memang punya political will, berantas sampai akar-akar. Karena manajemen pada hakikatnya melibatkan partisipasi untuk mencapai tujuan. Partisipasi itu sumber informasi. Para pelaku ini adalah informan yang sangat handal. Dan dia bisa kasih tahu, si A, B, C, saya kasih berapa dan sebagainya. Informasi ini akan membuat Presiden berpikir-pikir untuk kalau ini begitu, bagaimana kita ampuni orang ini? Hukuman maksimal tetapi tidak perlu mati. Nah, orang yang pikir daripada mati mending saya ngoceh. Mending ngaku gitu ya. Ngaku. Nah, kalau ini ditempuh, maka akan bertobatlah semua orang yang sekarang menopang kegiatan narkotika karena ketakutan. Sampai di ujung langit pun dia akan disebutkan oleh para pelaku. Baik. Saya kasih duit si A, si B, si C. Mungkin ini salah satu juga untuk menopang tim independen sehingga political will daripada Presiden Republik hari ini bisa menuntaskan peredaran narkoba yang menjadi ancaman. Dan hukuman mati juga tidak menjamin ya, bahwa tidak ada memutus, statistik peredaran. tidak ada statistik yang pernah atau studi ilmiah yang menunjukkan bahwa hukuman mati itu kemudian bisa berpengaruh dengan soal ada efek deteren terhadap itu. Betul, sepakat dengan Bang Hendra juga. Dan kita masih menunggu hasil dari tim pencari fakta kasus ini. Ini juga menjadi momentum juga mungkin Presiden yang menabuh genderang perang terhadap peredaran narkoba di Indonesia. Dan kita masih menunggu, Bang. Terima kasih sudah hadir di Indonesia Morning Show, Bang Hendardi dan juga Bang Alphonse. Dan informasi penting dan menarik lainnya akan hadir usai jeda, jadi tetaplah di Indonesia Morning Show.